Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu pagi ini kita bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah dan sekaligus kita melanjutkan mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang telah diamanahkan kepada khataman nabiyyin merupakan pelajaran hidup bagi kita semua. Ayat demi ayat yang termaktub di dalamnya, surah demi surah yang tercantum di dalamnya, semua pasti ada pesan universal yang barangkali ini menjadi pelajaran bagi kita secara pribadi. Saya tadi membaca ayat yang termaktub di dalam surah urutan yang ke-12, yakni urutan surah Yusuf. Surah Yusuf ini bukan hanya dikenal di dalam tradisi Islam, tapi surah Yusuf ini, kisah mengenai Yusuf ini dan keluarga besarnya juga tercantum di dalam kitab selain Al-Quranul Karim. Itulah sebabnya dalam tradisi Islam tokoh yang dimaksud itu disebut dengan nama Yusuf, sementara di dalam tradisi non-Muslim beliau dikenal namanya dengan nama Yosef. Jadi kita menyebut dengan nama Yusuf, sementara saudara kita menyebut dengan nama Yosef. Berarti kisah ini bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi mereka yang bukan bagian dari kita. Senyampang mereka penganut agama, apapun agama itu, mereka harus mengambil pelajaran dari kisah Yusuf ini. Terutama bagi kita yang Muslim. Dan kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, seharusnya kisah ini menjadi panduan kita. Mari kita mencoba untuk mempelajari bersama ayat yang tadi saya baca. Ayat itu kalau diterjemahkan secara harfiah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata dia, yakni Yaqub alaihissalam, ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai, la taqsus, janganlah engkau menceritakan ru'yaka ala ikhwatika, mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Kata kunci yang dipakai di dalam Al-Quran menggunakan istilah ikhwatika, yang bermakna saudara-saudaramu.
berarti orang-orang yang dimaksud, pribadi-pribadi yang dimaksud itu bukan merujuk pada satu tokoh, tapi banyak tokoh. Bukan satu saudara, tapi banyak saudara. Itulah sebabnya ayat ini menggunakan kata kunci ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, aku khawatir atas terjadi sesuatu pada dirimu. Inna, menggunakan kata kunci inna syaitana, sesungguhnya setan itu. Kata kunci ini penting. Allah menggunakan redaksi asyaitan, bukan menggunakan redaksi asyayatin. Kalau menggunakan redaksi asyayatin, berarti ini merujuk pada lebih dari satu. Sedangkan teks ini menggunakan asyaitan, yang berarti satu setan itu. Lil insan, bagi manusia, aduwwum mubin, musuh yang amat nyata. Pelajari ayat ini secara baik. Betapa bijak, betapa arifnya tokoh yang bernama Yaqub alaihissalam ketika mengajarkan kepada putra-putranya bahwa yang dimaksud asyaitan bukan merujuk kepada saudara-saudara Yusuf, tapi yang dimaksud asyaitan di sini merujuk kepada pihak ketiga. Saya ulangi lagi, asyaitan yang dimaksud pada ayat ke-7 bukan merujuk pada saudara-saudara Nabi Yusuf, tetapi asyaitan yang dimaksud itu merujuk kepada pihak ketiga. Kita tahu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Kita tahu apa yang telah dilakukan oleh anak-anak Nabi Yaqub selain Yusuf. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf membuat makar yang begitu dahsyat kepada Yusuf. Tetapi perhatikan ayat ini, Nabi Yaqub tidak merujuk asyaitan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Saudara-saudara sekalian, tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Tidak ada kehidupan keluarga yang tidak punya masalah. Semua punya masalah. Banyak orang yang melakukan kejahatan terhadap diri kita. Banyak orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Banyak orang yang telah berbuat zalim kepada keluarga kita. Tetapi ingat bahwa kezaliman itu, makar yang telah dilakukan, itu bukan berasal dari mereka sumbernya, tapi sumber masalah adalah pihak ketiga. Dari sinilah kita mulai belajar betapa dahsyatnya Allah mengajarkan kepada kita apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf sebenarnya bukan berasal dari pribadi-pribadi mereka, tetapi yang mereka lakukan adalah dorongan dari pihak luar. Siapakah pihak luar yang dimaksud? Al-Quran menegaskan asyayatin. Apa itu asyayatin? Setan itu. Saya pernah menjelaskan di sini, di dalam Al-Quranul Karim ada satu kata kunci, yakni kata asyayatin, berbeda dengan asyaitan. Asyayatin itu artinya setan-setan. Berarti jumlahnya satu atau banyak? Banyak. Asyayatin di dalam Quran itu diulang sebanyak 88 kali. Sedangkan lawan kata dari asyayatin itu adalah al-malaikah. Al-malaikah arti harfiahnya adalah para malaikat. Kalau disebut para malaikat berarti karakter setan itu berbanding terbalik dengan karakter malaikat. Saya ingin tegaskan di sini, al-malaikah tidak bisa kompromi dengan asyayatin. Asyayatin tidak bisa kompromi dengan al-malaikah. Berarti kalau kita ingin paham apa itu asyayatin, apa itu setan-setan,
kita akan diingatkan bahwa itu beda karakternya dengan al-malaikah. Dan kalau kita ingin tahu apa beda karakternya al-malaikah, maka kita paham apa itu asyayatin. Ini adalah Al-Quran sendiri yang mengatakan, bukan saya, bukan ahli tafsir, tapi Quran sendiri yang mengatakan. Karena jumlah asyayatin diulang 88 kali, jumlah al-malaikah juga diulang 88 kali. Nah, sekarang siapa yang menjadi sumber, yang menjadi kepala dari semua asyayatin? Quran menegaskan sumber atau yang menjadi dedengkot. Kalau saya sebut dedengkot, paham? Ya. Yang menjadi pimpinan puncak, dialah asyaitan. Siapa itu asyaitan? Quran sendiri menjelaskan. Ini makhluk telah ada sebelum penciptaan Adam. Ini makhluk adalah hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ribuan tahun sebelum Adam diciptakan. Tapi karena dia memiliki sifat sombong, dia telah memiliki sifat atau karakter yang tidak layak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diciptakan Adam, dia melakukan pemberontakan. Itulah sebabnya ketika diperintahkan oleh Allah supaya mereka semua dalam jajaran al-malaikah, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Inilah siapa karakter dari as-syaitan. Ketika kesalahan dilakukan oleh pribadi yang dimaksud, Allah cukup menyapanya dengan sebutan iblis. Tapi ketika dia sudah mencari pengaruh, mencari dukungan, mencari teman, mencari sahabat, mencari pribadi yang supaya sama dengan dirinya, maka Allah kemudian menggelarinya dengan sebutan fa'azallahumasyaitan. Maka syaitan itu telah menggelincirkan keduanya. Siapa keduanya yang dimaksud? Dialah ada Adam dan Hawa. Kita ini adalah putra-putra Adam. Kita ini adalah putra-putri Adam. Kita ini adalah anak cucu Adam. Dan makhluk yang satu ini hidup sejak zaman nenek moyang kita Adam sampai zaman kita sekarang. Kira-kira dia itu makhluk yang punya banyak macam strategi atau tidak? Punya banyak strategi. Dan strategi yang dia lakukan itu begitu luar biasa. Itulah sebabnya kita harus waspada dengan makhluk satu ini. Itulah sebabnya Nabi Yakub memperingatkan kepada Nabi Yusuf dengan redaksi inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu yang telah menggelincirkan nenek moyang kita itu, yang punya macam strategi, punya banyak cara untuk menjatuhkan manusia dari kebenaran, kita harus waspada. Itulah sebabnya redaksinya dikatakan inna syaitana lil insan, sesungguhnya setan itu bagi manusia aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Ringkasnya, saudara-saudara Yusuf melakukan banyak makar. Bahkan makarnya itu barangkali bagi kita adalah makar yang sangat keterlaluan. Makar yang bertujuan untuk melakukan pemutusan tali silaturahim. Dan itulah sebabnya kita harus mempelajari ayat ini dengan seksama. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang bertujuan untuk memutuskan tali silaturahim. Tetapi seharusnya kita menjadi orang yang menjalin tali silaturahim. Tidak ada pilihan ketiga. Pilihan hanya dua: menjalin tali silaturahim atau memutuskan tali silaturahim. Tidak ada pilihan ketiga. Apakah kita melakukan pilihan yang pertama, memutuskan tali silaturahim, atau justru menyambung tali silaturahim? Itulah pelajaran berharga dari surah ini. Dan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf adalah memutuskan tali silaturahim selama-lamanya.
mau menghancurkan keluarga besar kenabian ini, bagi syaitan itu sangat mudah. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang lemah imannya. Dan Yusuf telah berhasil untuk menyambungkan tali silaturahim itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Yusuf telah melakukan upaya yang besar, meskipun saudara-saudara Yusuf melakukan makar yang besar. Makar yang besar itu apa? Menghilangkan nyawa Nabi Yusuf. Itu tujuan awal. Tapi di antara mereka ada yang berupaya untuk menghalanginya. Jangan sampai ini dihilangkan nyawanya, tapi cukup dihilangkan jejak kehidupannya dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan betul, Nabi Yakub dimasukkan ke dalam sumur. Kalau Nabi Yakub dimasukkan ke dalam sumur, ini bukan dilempar ke dalam sumur. Bukan dilempar ke dalam sumur, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Beda antara dilempar ke dalam sumur dengan dimasukkan ke dalam sumur. Kalau dilempar ke dalam sumur, tidak ada pandangan yang dari atas ke bawah atau pandangan dari bawah ke atas. Tapi kalau dimasukkan ke dalam sumur, yang atas melihat yang bawah melihat yang atas. Tahu maksudnya? Nabi Yusuf melihat wajah kakaknya satu demi satu dari bawah ke atas, mengenalinya satu demi satu. Dan saudara-saudara Yusuf yang memasukkan Yusuf ke dalam sumur juga melihat wajah Yusuf. Memasukkan ke dalam sumur itu dengan cara menggunakan tali. Berarti ini diturunkan secara pelan-pelan. Kita bisa bayangkan orang yang ditembak mati langsung itu tidak menyakitkan. Tapi kalau membunuh seseorang dengan cara disilet sedikit demi sedikit, kira-kira itu menyakitkan atau tidak? Kita bisa bayangkan itu. Jadi sebetulnya ketika dimasukkan ke dalam sumur, tali yang dipegang oleh Yusuf dan tali itu juga yang dipegang oleh saudara-saudara Yusuf diturunkan secara perlahan sampai masuk ke dalam dasar sumur. Awalnya saling bisa mandang, saling bisa melihat, lama-kelamaan menghilang dan tidak kelihatan. Bayangkan itu. Inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Yang satu yang ada di sumur, yang ada di dasar sumur, masih mengingat wajah satu demi satu saudara-saudaranya, dan pandangan itu adalah pandangan yang penuh rahmah. Sedangkan yang di atas, saudara-saudara Yusuf menurunkan Yusuf dengan tali temali itu dengan pandangan yang penuh kebencian. Jadi yang satu memandang dengan penuh rahmah, yang satu memandang dengan penuh kebencian. Hasilnya pasti berbeda. Pandangan yang penuh kebencian, dia akan melupakan segalanya. Tapi pandangan yang penuh rahmah, dia akan mengingat semuanya. Dia akan tidak melupakan apapun yang pernah dialaminya. Inilah bedanya pandangan yang penuh rahmah dengan pandangan yang penuh kebencian. Sekarang tergantung kita. Kita mau masuk kategori orang yang mau memandang dengan penuh rahmah atau pandangan yang penuh kebencian. Kita dengan saudara-saudara kita itu bagaikan keluarga besar. Jangan sampai orang yang berupaya untuk memutus tali silaturahim, justru kita sendiri yang mengikuti jejaknya. Justru seharusnya yang mau memutuskan silaturahim, kita harus menjawabnya dengan cara bukan memutuskan tali silaturahim, tapi justru menyambungkannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf justru di akhir cerita, di akhir kisah surah Yusuf ini, yang seharusnya keluarga itu sudah berantakan, keluarga kenabian itu sudah diporak-porandakan oleh as-sayatin, oleh as-syaitan. Tapi Nabi Yusuf berhasil menyambungkannya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf tahu
bahwa ini bukan ulah kakak-kakaknya, ini bukan ulah saudara-saudaranya, ini adalah ulah pihak ketiga. Memang ini menyakitkan, memang ini sangat-sangat menyakitkan. Bagaimana mungkin Nabi Yusuf bisa melupakan apa yang pernah dialaminya? Tidak ada yang bisa melupakan itu. Nabi Yusuf tidak bisa melupakan itu. Tetapi yang tidak bisa dilupakan itu bisa asal ada kemauan. Dan Nabi Yusuf berhasil melakukan itu semua. Sekarang tergantung kita. Kita mau mencontoh akhlaknya Yusuf atau mau mencontoh akhlaknya saudara-saudara Yusuf. Kalau kita mau mencontoh akhlaknya Yusuf, berarti kita berada pada urutan pertama. Tapi kalau kita mencontoh akhlaknya saudara-saudara Yusuf, berarti kita pada level kedua. Tetapi jangan sampai kita mencontoh akhlaknya pihak ketiga. Kenapa bisa begitu? Orang yang memaafkan itu sangat sulit. Tetapi orang yang meminta maaf itu juga sulit. Saya ulangi lagi. Orang yang menerima maaf, mau memaafkan, itu sangat-sangat sulit. Tapi orang yang meminta maaf itu juga sulit. Mengakui kesalahan itu sulit. Mengakui kesalahan dan kekhilafan itu sulit. Bayangkan kita punya banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi justru kita sendiri tidak pernah jujur apa kesalahan-kesalahan kita. Apa yang kita lakukan selama hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali kekhilafan dan kesalahan itu. Tetapi kita tidak pernah memerincinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita merasa egonya tinggi. Ego yang tinggi itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ego yang tinggi itu membuat kita ini celaka. Bahkan kalau kita meminta maaf kepada Allah Tabaraka wa ta'ala saja, hanya mengatakan Allahumma ghfirli, itu saja, tidak pernah memerinci. Padahal ini sesuatu yang sangat naif sebenarnya. Seharusnya kalau kita mau jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasti akan dimaafkan, asal kita mau bertobat dengan taubatan nasuha. Begitu juga saudara-saudara, kalau kita mencontoh teladan Yusuf, mau mengampuni orang, mau mengampuni, memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita, itu memang sangat sulit dan menyakitkan. Tetapi sebetulnya kita diperintahkan oleh Allah hanya dua opsi: mau memberi maaf atau meminta maaf. Tapi yang jangan sampai kita contoh adalah pihak ketiga ini. Dia tahu dia bersalah, dia tahu dia telah melakukan kesalahan, tetapi selama hidupnya tokoh pihak ketiga ini tidak pernah minta maaf. Siapakah dia? Azazil. Azazil ini contoh pribadi yang saleh pada awalnya, pribadi yang sangat taat kepada Tuhannya. Pada akhirnya dia kehilangan itu semua dan menjadi tokoh yang menyesatkan banyak orang. Apakah ini yang akan kita contoh? Apakah ini yang akan kita teladani dalam hidup ini? Marilah kita menjadi pribadi seperti Yusuf, memfotokopi Yusuf. Orang yang memaafkan itu sulit. Saya tanya secara jujur kepada jamaah, mana yang lebih sulit, meminta maaf atau memberi maaf? Memberi maaf sulit. Iya, sulit. Tetapi harus itu kita bisa lakukan. Supaya apa? Supaya kita ini bisa mengikuti jejak Quran ini. Tokoh Yusuf ini tokoh yang sangat-sangat luar biasa. Kezaliman itu begitu menumpuk terjadi atas dirinya, tetapi dia bisa mengambil pelajaran bahwa itu semua bukan dari saudara-saudaranya, tetapi berasal dari pihak ketiga. Sekarang kita harus mencontoh kepada siapa? Contohlah Yusuf. Kalau seandainya tidak bisa, contohlah saudara-saudara Yusuf. Kenapa? Karena tahu
itu kesalahan, tahu itu kezaliman, tapi mereka menyadari, maafkan kami Yusuf yang telah berbuat aniaya kepadamu. Dia mengaku terus terang di hadapan Yusuf, dan inilah bukti taubatan nasuha di hadapan sesama. Allah hanya inginkan pengakuan jujur. Kejujuran itu tidak harus yang indah-indah. Kejujuran itu sesuatu yang menyakitkan, itu bagian dari kejujuran. Mengaku bahwa dia telah melakukan kezaliman itu menyakitkan, tapi itulah seharusnya yang bisa kita lakukan. Mumpung ini adalah bulan Syawal, bulan yang sebetulnya menjadi panduan kita untuk selalu mengikat tali silaturahim, jadikan itu sebagai wasilah untuk memperpanjang umur kita. Memang itu menyakitkan, tapi kita bisa lakukan. Sekarang tergantung kita, apakah mau mencontoh teladan Yusuf ataukah mencontoh teladan saudara-saudara Yusuf. Pilihan ketiga jangan sampai dipilih. Siapa Azazil? Siapa tokoh yang telah menyesatkan banyak orang? Jadi kalaupun seandainya kita ini dizalimi oleh saudara kandung kita hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara pembagian warisan yang tidak merata, dia ambil bagian kita, sudahlah, kubur itu. Karena itu tidak akan menjamin kita. Biarkan itu menjadi tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memberi maaf, itu akan berlipat ganda atas kehidupan kita. Sudahkah kita sadari itu semua, bahwa semuanya itu fana, semuanya itu tidak berarti. Bahkan harta-harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita sedekahkan itu. Kalau seandainya kita bisa bersikap bijak kayak begitu, sebetulnya hidup itu seperti air mengalir, tidak ada beban. Masalahnya kita ini selalu banyak beban. Bebannya apa? Materi. Apa itu? Dunia. Bukan berarti dunia tidak penting. Dunia itu penting, tetapi jangan kita menghamba pada dunia. Kalau kita menghamba pada dunia, pikiran kita itu dunia terus. Sampai kapan kita harus berperilaku seperti itu? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada, Ustaz. Ya. Ada nih. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, ini yang mau kita tanyakan ini mengenai, ini titipan sebenarnya dari jamaah. Bacaan sholawat ya Ustaz ya. Ini bacaan sholawat ini kan ada yang, mohon maaf, ada yang memakai sayyidina dan juga ada yang tidak. Ini karena ini juga salah satu dari bacaan sholat. Jadi kami mohon dijelaskan yang lebih afdol itu yang mana? Yang menggunakan sayyidina atau tidak menggunakan sayyidina atau mawam. Terus ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini ada kaitannya dengan kehidupan. Jadi gini Ustaz ya, ini saya punya dua gambar. Gambar pertama itu ada kehidupan sebuah keluarga yang diberikan kelebihan rezeki, tapi keluarganya itu tidak bersatu. Dalam artian itu cerai, tapi rezeki itu ada aja. Terus yang kedua, keluarga ini hidupnya pas-pasan, bahkan serba kekurangan, tapi mereka itu akur. Dari kedua contoh di atas tadi, apakah itu termasuk salah satu ujian Allah yang diberikan kepada kita, atau hanya atau hanya warna-warni dalam dunia saja? Dan hikmah apa yang kita dapatkan dari dua contoh kehidupan di atas tadi? Matur suwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau itu sebetulnya pertanyaan yang mewakili kita semua. Kenapa saya sebut pertanyaan yang mewakili kita semua? Karena seringkali muncul dalam semua halaqah, dalam semua kajian. Langsung saja saya jawab dua pertanyaan tadi. Yang pertama, mana yang lebih afdol? Kalau bicara lebih afdol,
saya tidak boleh menyatakan ini dari saya pribadi, tapi berdasarkan rujukan para ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, di dalam penggunaan istilah Sayyidina Muhammad, kalau di luar sholat itu sebagai bentuk memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah bagian dari adab. Jadi dianggap sebagai bagian dari adab. Kemudian kalau di dalam sholat menggunakan lafal Sayyidina juga bagian dari adab. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalau di luar sholat boleh dipakai dan itu bagian dari adab, tapi kalau di dalam sholat tidak dipakai. Kenapa? Karena mengikuti redaksi hadisnya. Karena hadis, di dalam hadis, semua hadis yang berbicara mengenai sholawat tidak ada satupun redaksi yang menggunakan Sayyidina. Jadi sekarang tergantung kita. Kalau mengikuti hadis sebagai bentuk dari kehati-hatian supaya tidak masuk kategori menambah maupun mengurang, maka cukup menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, karena hadisnya begitu. Tapi kalau di luar sholat, ya monggo saja, karena itu bagian dari adab. Itulah para ulama menjelaskan kepada kita. Ini bukan saya, tapi hanya saya mengutip saja. Nah, sekarang pilihan tergantung masing-masing, mau yang mana yang dipakai. Tapi kalau ingin merujuk pada hadis, cukup dikatakan tanpa Sayyidina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dunia ini memang, sekali lagi, dunia ini memang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, dunia itu menyebabkan kita ke neraka. Tapi kalau kita bisa memanage dengan baik, dunia akan mengantarkan kita ke surga. Itulah sebabnya hati-hati dengan dunia. Makanya kalau keluarga itu dapat fitnah gara-gara dunia, ada pelajaran di situ. Kalau pas-pasan hidupnya, bisa juga mengantarkan pada surga, tapi juga bisa mengantarkan pada neraka. Betapa banyak orang yang datang ke Gunung Kawi untuk mendapatkan materi. Betapa banyak orang yang datang ke tempat-tempat angker, menurut kita, yang di sana adalah lahan untuk mendapatkan materi itu. Banyak orang yang melakukan itu semua dalam rangka tujuan mencari dunia. Maka hati-hati dengan dunia. Saya kira itu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan manfaat untuk panjenengan semua. Yang penting pada bulan Syawal ini jangan sampai kita menumpuk dunia, jangan sampai kita menumpuk dosa, dan semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.